Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Earnings, Performance, and Discretionary Disclosure oleh Gregory S. Miller pada tahun 2002. Artikel ini dikeluarkan dari Journal of Accounting Research volume 40 nomor 1. Baiklah, langsung saja ke bagian pendahuluan. Pengaruh kinerja perusahaan terhadap pengungkapan adalah masalah mendasar dalam literatur pengungkapan disclosure. Kinerja termasuk dalam hampir setiap studi pengungkapan, baik sebagai variabel minat atau bisa juga sebagai variabel kontrol. Namun pemahaman tentang hubungan kinerja perusahaan dan pengungkapan masih terbatas. Miller pada tahun 2002 memeriksa berbagai pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan dengan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja laba dan tidak ada peristiwa terkait, seperti penerbitan ekuitas, yang mungkin memengaruhi pengungkapan. Selanjutnya, sebagian besar studi pengungkapan empiris yang ada berfokus secara eksklusif pada perakiraan manajemen atau manajemen forecast tentang pendapatan atau penjualan, seringkali hanya memeriksa sebagian dari perakiraan tersebut. Beberapa studi yang menguji pengaruh kinerja terhadap ukuran pengungkapan yang lebih luas dan hasil yang bertentangan mengenai intensitas hubungan antara pengungkapan dan kinerja perusahaan, serta apakah hubungan ini disebabkan oleh kinerja itu positif atau kinerja itu negatif. Literatur saat ini memberikan bukti yang bertentangan mengenai apakah ada hubungan antara pengungkapan dan kinerja. Interpretasi temuan yang mendukung suatu hubungan dikacaukan oleh kegagalan umum untuk mengontrol peristiwa yang mungkin mempengaruhi pengungkapan. Namun bukti terbatas bahwa hubungan ini memang ada, menunjukkan bahwa ia berbeda tergantung apakah kinerja itu positif atau kinerja itu negatif, dan jenis pengungkapan yang diperiksa. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari artikel Miller ini adalah untuk menyelidiki langsung hubungan antara kinerja perusahaan dan pengungkapan. Dalam artikel ini, peneliti menguji satu set pengungkapan komprehensif dari sampel perusahaan yang mengalami periode kenaikan pendapatan yang disesuaikan secara musiman. Peneliti mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan ini menyesuaikan pengungkapan dalam menanggapi peningkatan pendapatan. Lalu bagaimana pengungkapan berubah ketika periode kinerja laba yang kuat mendekati akhir. Lalu bagaimana perusahaan mengungkapkan selama periode berikutnya dari penurunan laba. Selanjutnya hipotesis penelitian. Yoshimano et al. Pada tahun 1998 secara eksplisit membahas hubungan antara kinerja laba dan pengungkapan. Namun, periode peningkatan penghasilan yang lama dapat dipandang sebagai kabar baik itu sendiri dan sebagai sinyal bahwa perusahaan telah mengalami beberapa peristiwa berita baik selama periode tersebut. Manajer yang peduli tentang penilaian saat ini cenderung mengungkapkan peristiwa-peristiwa ini sebelum pengungkapan pendapatan secara resmi. Selain itu, sinyal mengurangi kemampuan manajemen untuk mengklaim kurangnya informasi dan mengakibatkan manajer memberikan informasi baik atau buruk yang sebelumnya akan tetap tidak diungkapkan. Selanjutnya, perusahaan paling sering dituntut selama periode penurunan besar dalam pendapatan. Perpanjangan periode peningkatan pendapatan harus mengurangi pengaruh ketakutan ex ante terhadap pengungkapan yang menghasilkan pengungkapan yang lebih besar dari berita baik yang mendasarinya. Jadi, hipotesis pertama yang diajukan oleh Miller yaitu manajer perusahaan meningkatkan pengungkapan selama periode peningkatan laba yang diperpanjang. Selanjutnya, peningkatan pendapatan yang lebih besar persisten menunjukkan bahwa perubahan pendapatan relatif terhadap peningkatan yang tidak dapat dipertahankan adalah berita yang lebih positif. Selain itu, penurunan laba perusahaan yang akan datang kemungkinan akan meningkatkan kekhawatiran manajer tentang litigasi berikutnya. Kedua efek ini mengurangi tetapi tidak menghilangkan dampak yang sebelumnya dibahas dari kinerja laba pada pengungkapan. Jadi, hipotesis dua dari yang diajukan oleh Miller ini adalah manajer perusahaan dengan peningkatan laba berkelanjutan akan meningkatkan pengungkapan pada tingkat yang lebih besar daripada manajer perusahaan dengan penurunan laba yang akan datang. Selanjutnya, hipotesis tiga yang diajukan oleh Miller yaitu
Manajer perusahaan dengan peningkatan laba berkelanjutan yang lebih akan meningkatkan pengungkapan pernyataan berwawasan jangka panjang pada tingkat yang lebih besar daripada manajer perusahaan dengan penurunan laba yang akan datang. Manajer perusahaan dengan penurunan laba yang akan datang akan berfokus pada pengungkapan berwawasan pada jangka pendek. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 80 perusahaan yang melaporkan setidaknya 8 kuartal yang berdekatan dari peningkatan pendapatan yang disesuaikan secara musiman, yaitu tahun ke-1 dan tahun kedua. Peneliti mengumpulkan semua pengungkapan publik yang tersedia untuk 80 perusahaan atas 8 peningkatan pendapatan dan 4 kuartal sebelumnya menggunakan DJNR. DJNR mencakup lebih dari 3.000 publikasi dan mengkodekan setiap item pengungkapan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Secara keseluruhan, temuan dalam artikel ini mendokumentasikan hubungan yang kuat antara kinerja laba dan pengungkapan yang memengaruhi kuantitas, lokasi atau venue, dan jenis pengungkapan oleh perusahaan. Ketika perusahaan mulai melaporkan pendapatannya menurun, pengungkapan akhirnya menurun kembali ke tingkat yang disediakan pada periode kinerja laba yang datar. Hasil ini memberikan bukti yang jelas dan tidak ambigu bahwa perusahaan meningkatkan pengungkapan sebagai tanggapan terhadap kinerja laba yang kuat dan berkelanjutan. Peneliti juga menyelidiki bagaimana manajer dengan pendapatan saat ini yang kuat menyesuaikan pengungkapan ketika mereka mendekati akhir kinerja pendapatan yang kuat. Meskipun penurunan pendapatan yang akan datang, penurunan perusahaan terus meningkatkan pengungkapan. Peningkatan dalam pengungkapan total dan perakhiran ini setara dengan peningkatan yang dilakukan oleh perusahaan yang berlaba. Literatur ini menyarankan manajer menggunakan ramalan jangka pendek untuk mengumumkan kabar buruk yang akan datang. Hasil ini menunjukkan ramalan jangka pendek juga dapat digunakan untuk menghindari membahas berita buruk yang lebih jauh. Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian untuk di masa depan mengenai pengungkapan yaitu apakah memeriksa penentu subset pengungkapan atau efek dari kejadian perusahaan seperti akuisisi. Harus mempertimbangkan pengaruh ini ketika merancang tes dan menafsirkan hasilnya. Individu yang berusaha mengembangkan ekspektasi kinerja masa depan perusahaan mungkin juga diuntungkan dengan mempertimbangkan pola pilihan dari pengungkapan. Baiklah, itulah review artikel dari Miller pada tahun 2002. Selanjutnya akan membahas mengenai keterkaitan artikel kontemporer dan artikel klasik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai paper Veresia ini. Paper Veresia melakukan penelitian yaitu berjudul Essays on Disclosure pada tahun 2001 dengan tujuan yaitu mengelompokkan literatur-literatur akuntansi mengenai disclosure atau pengungkapan, yaitu kategorisasi dari berbagai model pengungkapan dalam literatur menjadi suatu topik atau pembahasan yang terintegrasi dengan baik. Jadi, paper Veresia ini dia membahas seluruh pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu yang bersifat mandatori atau bersifat wajib, dan yang kedua itu bersifat sukarela atau voluntary. Pada paper Veresia ini yang berjudul Essays on Disclosure, Veresia mengelompokkan 3 kategori besar penelitian mengenai pengungkapan. Yang pertama yaitu ada Association Based Disclosure atau pengungkapan yang berbasis asosiasi. Kemudian yang kedua itu ada Discretionary Based Disclosure atau pengungkapan yang berbasis discretioner. Dan yang ketiga itu Efficiency Based Disclosure atau pengungkapan yang berbasis efisiensi. Nah, di sini untuk Association Based Disclosure yaitu bagaimana pengungkapan eksogen ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perubahan gangguan dalam kegiatan investor yang bersaing sebagai individu dalam pengaturan di pasar modal untuk memaksimalkan kesejahteraan agen. Jadi dari PP Veresia ini dapat dilihat bahwa pengungkapan yang berbasis asosiasi ini dia lebih ke membahas mengenai pengungkapan yang bersifat mandatori. Sedangkan yang discretionary based disclosure ini yaitu meneliti kebijaksanaan yang diterapkan oleh manajer dalam mengungkapkan informasi yang mereka miliki. Di sini
dapat dilihat bahwa pengungkapan yang berbasis discretionary ini dia lebih mengarah ke arah pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary. Sedangkan efisiensi based disclosure ini adalah merupakan pengaturan pengungkapan, di mana pembahasan mengenai pengungkapan yang berbasis efisiensi ini manajer itu mempertimbangkan bagaimana benefit dan cost yang akan diterimanya ketika perusahaan itu melakukan pengungkapan. Jadi fokus keterkaitan antara artikel Miller dan Verresia ini adalah pada bagian discretionary based disclosure atau pengungkapan yang berbasis discretionary. Di sini saya akan menjelaskan mengenai discretionary based disclosure atau pengungkapan yang berbasis discretionary. Nah, di sini para ahli ekonomi telah berdebat mengenai adverse selection problem antara si penjual dan si pembeli yang memiliki informasi yang berbeda karena terdapat asimetri informasi. Nah, alasan yang mendasari hal ini adalah bahwa si pembeli yang rasional menafsirkan informasi awal sebagai hal yang tidak sesuai dengan nilai dan kualitas dari aset yang telah ditawarkan oleh si penjual, yang akhirnya pembeli akan mendorong penjual untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya tentang aset yang akan dijual tersebut. Selain menyampaikan informasi yang bersifat wajib, misalnya seperti laporan keuangan, manajer juga akan memberikan informasi tambahan yang akan berguna untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dinamakan dengan pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure, di mana manajer boleh mengungkapkan atau menahan informasi mengenai perusahaan. Dalam literatur akuntansi, oleh Verresia pada tahun 1983, Jovanovic pada tahun 1982, Lanen dan Verresia pada tahun 1987 dijelaskan bahwa jika tujuan manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, di mana akan ada biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengungkapan informasi. Nah, dalam hal ini akan terjadi keseimbangan, yaitu manajer akan mengungkapkan informasi yang menguntungkan bagi perusahaan dan akan menahan informasi yang tidak menguntungkan perusahaan. Nah, dalam hal ini juga pihak luar atau investor menganggap bahwa informasi yang disembunyikan atau yang tidak diungkapkan oleh perusahaan ini merupakan satu informasi yang kurang menguntungkan. Nah, sehubung dengan discretionary based disclosure ini, dalam literatur akuntansi ada 3 isu yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama itu ada ketergantungan pada biaya sehingga ada informasi yang tidak diungkapkan. Kedua itu ada ketergantungan pada pelaporan yang benar. Ketiga itu ada ketergantungan pada tujuan manajer untuk meningkatkan permodalan perusahaan pada saat ini. Selanjutnya, Verresia membagi 4 model mengenai pengungkapan yang berbasis discretionary. Yang model pertama yaitu membahas bagaimana keberadaan biaya kepemilikan tetap atau ketidakpastian tentang keberadaan informasi yang ditahan menyebabkan keseimbangan di mana informasi terkadang akan diungkapkan dan terkadang akan ditahan dengan asumsi bahwa suatu perusahaan berupaya untuk memaksimalkan nilai saat ini. Selanjutnya itu model kedua, yaitu mengendurkan asumsi biaya tetap untuk memungkinkan biaya kepemilikan variabel endogen, tetapi mengasumsikan bahwa suatu perusahaan berupaya untuk memaksimalkan nilai saat ini. Selanjutnya itu model ketiga, yaitu memperluas analisis ke situasi duopoli, di mana perusahaan mengadopsi kebijakan pengungkapan untuk memaksimalkan laba yang diharapkan, yaitu perusahaan memaksimalkan nilai masa depan dan bukan nilai saat ini. Model yang terakhir yang disajikan oleh Verresia yaitu membahas mengenai memperluas pengaturan duopoli lebih jauh di mana tidak ada persyaratan yang diungkapkan perusahaan secara jujur. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan membahas mengenai ide riset penelitian. Baiklah, akan dilanjutkan dengan ide riset dari penelitian ini. Berdasarkan jurnal kontemporer dan jurnal klasik, kami memilih ide riset yang berjudul Pengaruh Voluntary Disclosure terhadap Risiko dan Nilai Perusahaan sebagai bukti dari manajemen earning forecast. Adapun yang melatar belakangi jurnal riset ini
di mana adanya pengungkapan merupakan suatu bagian yang integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, khususnya untuk penyajian informasi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dilakukan pengungkapan. Pengungkapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengungkapan wajib atau dikenal dengan mandatory disclosure, dan pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan standar atau peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan voluntary disclosure merupakan penyampaian informasi wajib dalam laporan keuangan dan manajer akan memberikan informasi tambahan yang akan berguna untuk menilai prospek di masa yang akan datang. Nah, di sini manajer boleh mengungkapkan atau menahan informasi tersebut untuk tidak diungkapkan. Informasi merupakan sinyal yang mengungkapkan nilai likuidasi dari nilai aset sebenarnya yang berisiko. Nah, manajer memutuskan untuk melepaskan atau menahan aset tersebut berdasarkan sinyal dan atas dasar efek informasi pada harga pasar. Nah, di sini manajer melakukan kebijakan dalam memilih patokan informasi yang terbaik dan berdasarkan tingkat kualitas informasi tersebut. Penelitian ini merujuk pada titik sebagai tingkat pengungkapan ambang batas dari pengungkapan pelaporan keuangan. Nah, para peserta pasar modal mengandalkan informasi yang stabil untuk menilai risiko dan menilai prospek di masa depan. Untuk menilai secara akurat ekuitas perusahaan. Perusahaan harus menciptakan competitive advantage agar dapat bersaing dalam perubahan dunia bisnis. Dan manajemen perusahaan membantu dalam proses ini dengan memberikan informasi melalui berbagai saluran seperti pengajuan peraturan serta komunikasi sukarela dengan investor dan analisis di luar perusahaan. Ini merupakan salah satu penelitian yang diungkapkan oleh Haley dan Palepu pada tahun 2001. Menurut mereka, ungkapan informasi yang memadai diberikan oleh perusahaan karena mempunyai kepentingan, yaitu adanya harapan mengenai dampak positif untuk pengungkapan informasi. Nah, berdasarkan teori signaling, adanya informasi voluntary disclosure yang diungkapkan perusahaan diharapkan dapat memberikan good news bagi para investor, sehingga dapat membentuk nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dari berbagai aspek. Salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham merupakan cerminan dari penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki. Untuk mendapatkan informasi yang good news, pasar dapat menggunakan alat analisis menggunakan metode forecasting peramalan. Nah, dengan menggunakan metode forecasting ini dapat mengevaluasi implikasi perekonomian, baik perekonomian itu tengah turun ataupun naik. Nah, dalam penelitian ini akan mengevaluasi implikasi ekonomi dari perkiraan pendapatan manajemen atau manager earning forecasting untuk perusahaan yang berada di Indonesia. Nah, berdasarkan tersebut, rumusan masalah yang pertama, apakah voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap risiko perusahaan? Yang kedua, apakah voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan tujuan penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela terhadap risiko perusahaan. Dan untuk membuktikan pengaruh voluntary disclosure, pengungkapan sukarela terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pertama, yang melandasi teori dari riset ini, yang pertama teori signaling. Teori signaling merupakan teori dasar untuk menjelaskan informasi sukarela kepada stakeholder dan teori signaling ini berguna untuk menggambarkan perilaku ketika dua pihak atau organisasi memiliki akses informasi berbeda. Dan menurut Walt, teori signaling ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal karena terdapat asimetri informasi. Teori signaling ini menyarankan bahwa perusahaan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok yang berusaha membentuk suatu kesan tentang perusahaan dan nilai-nilainya dan arahannya pada masa depan. Selanjutnya, dari teori ini yaitu voluntary disclosure dan risiko perusahaan. Voluntary disclosure dan risiko perusahaan ini dikarenakan adanya kurangnya informasi tentang perusahaan dan sekuritas yang dapat mempengaruhi risiko nilai dari perusahaan melalui beberapa saluran. Menurut Barry dan Brown, tahun 1985, mereka mengembangkan model informasi yang berbeda, di mana jumlah informasi tersedia berbeda antar sekuritas, dan mereka menunjukkan bahwa investor menuntut risiko premium karena kurangnya informasi, dan risiko informasi ini tidak dapat diubah sehingga mempengaruhi risiko sekuritas yang dapat diukur dengan beta dan kovarian. Sejalan dengan itu, penelitian Lambert pada tahun 2007 juga memodelkan efek langsung dan tidak langsung dari kualitas informasi akuntansi pada biaya akuntansi dengan formula CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model, di mana dengan CAPM ini dapat menentukan keamanan serta resiko informasi dalam estimasi pasar tentang varian melalui arus kas. Di sini adanya resiko secara istimewa ataupun tidak, dan kovarian dengan arus kas perusahaan lain. Nah, di sini karakteristik manager earning forecast juga dapat berdampak pada resiko perusahaan dan nilai perusahaan. Dalam hipotesis pertama, kejadian pengungkapan adalah aspek penting dari pengungkapan seluruh perusahaan, tetapi juga frekuensi pengungkapannya juga dipengaruhi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada variasi besar dalam perusahaan untuk memilih peramalan ini. Bukti ini menunjukkan bahwa frekuensi di mana perusahaan memilih untuk mengeluarkan perkiraan mungkin terkait dengan ketidakpastian manajer perusahaan tentang arus kas masa depan. Nah, menurut Isley dan Hora menunjukkan bahwa kuantitas informasi mempengaruhi harga aset melalui pengurangan risiko sistematis, dan teori ekonomi memprediksi komitmen untuk pengungkapan ini mengurangi risiko informasi perusahaan, dan dengan demikian biaya modal dapat dengan demikian dapat mengurangi biaya modal dan dapat meningkatkan penilaian perusahaan. Secara empiris, Boston dan Harris pada tahun 2000 menemukan bahwa manajer biasanya menandakan komitmen mereka untuk mengungkapkan dengan memberikan pengungkapan lebih banyak. Selanjutnya, voluntary disclosure dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dari harga saham. Jika harga saham semakin tinggi, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi.
Meningkatnya nilai perusahaan artinya juga meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Manajer dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan arus kas yang diharapkan dan mempercepat penerimaan arus kas dan mengurangi tingkat resikonya. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas dengan tujuan untuk mengurangi resiko dan terhindar dari investor yang buruk. Nah, menurut Ashley dan Hora juga menyeratkan bahwa perusahaan dapat mempengaruhi biaya modal mereka dengan ketepatan informasi yang diungkapkan kepada investor. Membangun pada pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa ramalan manajer akan berdampak positif pada resiko penilaian perusahaan. Nah, berdasarkan kajian teori tersebut, maka ditarik hipotesis pertama, yaitu perusahaan yang mengungkapkan perkiraan pendapatan yang lebih tepat dikaitkan dengan pengurangan risiko perusahaan yang lebih besar, dan ini dimoderasi oleh manajer earning forecast. Hipotesis kedua, perusahaan yang mengungkapkan perkiraan pendapatan yang lebih tepat dikaitkan dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, bab ketiga. Di sini kesimpulan. Makalah ini merupakan ide yang diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya. Makalah ini membahas bagaimana peran dan aliran informasi dalam hal pengungkapan sukarela ataupun disclosure untuk menilai prospek di masa depan, untuk menilai secara akurat mengenai ekuitas perusahaan. Nah, dalam hal ini peneliti melihat konsekuensi ekonomi manajer earning forecast menggunakan sampel perusahaan selama satu kuartalan tahun. Di sini satu kuartalan bisa dalam jangka 4 tahun. Penelitian ini akan mengeksplorasi efek dari beberapa karakteristik manajer earning forecast. Yang pertama yaitu dari kejadian, frekuensi, ketepatan, dan akurasi, baik pada risiko perusahaan maupun nilai perusahaan. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka investor dapat menggunakan nilai perusahaan, pengungkapan sukarela, dan manajemen earning forecast sebagai dasar pertimbangannya. Dan peluang ide riset pada penelitian selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi konsekuensi ekonomi dari pengungkapan sukarela manajemen earning forecast pada pemangku kepentingan lainnya atau pada stakeholder lainnya, serta menggunakan jangka waktu time series lebih panjang agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, akan dilanjutkan pada kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.